Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahru siyaman wa syahru mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalallahu ta'ala fi kitabihil karim, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wal banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Al-ayah, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat, jamaah salat Isya, jamaah salat tarawih Masjid Nurul Muttaqin yang insyaallah malam hari ini kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Ramadan kita, salat tarawih kita sudah memasuki malam yang ke-14. Artinya kita sudah melewati perjalanan Ramadan malam ke-13. Kita tahu Ar-Ramadan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu pertamanya adalah bulan rahmat, maka sepertiga yang kedua syahrul maghfirah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita memasuki malam yang ke-14 dan alhamdulillah kita bersyukurnya kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kemudian malam hari ini pula kita bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih. Siapa yang bisa melaksanakan ibadah tarawih di malam ke-14, sesungguhnya kita disaksikan oleh para malaikat dan kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin wal hadir sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, malam yang ke-14 ini kita senantiasa berusaha menjadikan Ramadan bulan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrul maghfirah ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Maghfirah itu adalah ampunan Allah. Ramadan berasal dari kata Ramadha yarmidu Ramadan, artinya membakar. Membakar apa? Membakar segala dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dan maksiat kita kepada Allah, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di bulan Ramadan syahrul maghfirah ini dekatkan diri kita kepada Allah. Apa yang mesti kita lakukan? Puasa sudah, alhamdulillah. Salat jamaah kita lakukan, alhamdulillah. Tilawah Al-Quran insyaallah sudah kita baca dalam rangka taqarrub kepada Allah. Maka di malam yang ke-14 ini perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah agar kita dapat ampunan Allah di syahrul maghfirah Allah. Makanya ketika kita sholat tarawih kita baca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Hakikatnya kita minta ampun kepada Allah. Ketika kita selesai sholat, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ketika kita malam, bangun malam, di pertengahan malam kita sholat tahajud, kita qiyamul lail, perbanyak kita istighfar kepada Allah. Karena hakikatnya kita sebagai manusia, hamba yang dhaif, hamba yang lemah, al-insan mahalul khata' wa nisyan,
tempat khilaf, tempat salah, tempat perbanyak berbuat dosa. Nggak ada di antara kita yang paling benar di kolong bumi ini. Semua kita pasti punya dosa. Tapi dengan rahmat Allah, dosa-dosa kita ditutupi. Kalau dosa-dosa kita dibuka oleh Allah, mungkin muka kita tidak bisa menengadahkan, bisa kita malu tertunduk. Tapi Allah dengan rahmatnya menutupi dosa-dosa kita. Tapi kemudian ketika kita banyak salah dan khilaf, sebaik-baiknya manusia, perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Maka siapa yang beristighfar kepada Allah, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dapat ampunan orang yang beristighfar, bahkan istighfar itu adalah solusi dari persoalan-persoalan kehidupan. Ada 3 sahabat datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang pertama datang menemui Rasulullah, ngadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini petani ya Rasulullah, tapi saya selalu gagal panen. Karena apa? Daerah saya minim hujan, daerah tandus. Bagaimana caranya ya Rasulullah supaya hujan turun?" Apa kata Rasulullah? Perbanyak baca istighfar. Datang tidak lama kemudian sahabat yang kedua mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini berkeluarga ya Rasulullah. Bertahun-tahun saya berkeluarga dengan pasangan saya, merindukan seorang anak, belum dapat momongan, belum dapat anak ya Rasulullah. Bagaimana caranya ya Rasulullah?" Minta cari jalan keluar kepada Nabi supaya dapat anak. Apa kata Rasulullah jawabannya? Perbanyak baca istighfar. Kemudian sahabat yang ketiga datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari suku dan daerah berbeda. Sahabat ini kemudian mengadu, "Ya Rasulullah, saya ini adalah daerah kelompok pedagang semuanya ya Rasulullah. Tapi kami selalu berdagang mengalami kerugian ya Rasulullah. Bagaimana cara keluarnya?" Apa kata Rasulullah? Perbanyak baca istighfar. 3 sahabat menemui Rasulullah dengan permasalahan yang berbeda-beda. Ini semua jawabannya Rasulullah dengan jawaban istighfar. Sampai kemudian Abi Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, sahabat datang 3-tiganya dengan permasalahan berbeda, kemudian engkau jawab solusinya istighfar." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah membacakan ayat lewat firman Allah. Apa kata Rasulullah lewat firman Allah? "Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'alnakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Fakultu istaghfiru rabbakum, katakan ya Muhammad, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Yursilis sama alaikum midrara, akan kami turunkan hujan yang lebat. Jawaban sahabat yang bertanya kepada Rasulullah terjawab lewat ayat ini. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, akan kami berikan keturunan-keturunan yang soleh. Jawaban sahabat yang kedua juga terjawab. Wa yaj'alnakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, kami berikan kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat berupa surga, kenikmatan yang berlimpah terus menerus. Jawaban sahabat nomor ketiga pun terjawab lewat ayat ini, sejalan dengan ayat ini. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan satu hadis, kata Rasulullah, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dayyikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Apa kata Rasulullah? Siapa yang melazimkan membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dayyikin makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitan kehidupan. Kemudian wa min kulli hammin faraja, Allah ganti kesedihannya dengan sukacita. Allah ganti
kesulitannya dengan kemudahan. Kemudian kata Rasulullah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah musholah Nurul Muttaqin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu di sepertiga yang kedua ini, syahrul maghfirah, banyaklah kita beristighfar. Kita bukan hanya banyak dosa, tapi kita punya persoalan-persoalan kehidupan. Kita punya keinginan-keinginan yang banyak. Kita punya harapan-harapan yang belum terjawab. Kita ingin kesulitan-kesulitan kita dapat jalan keluar. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah kita baca istighfar. Baca istighfar yang kita bisa. Minimal astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau kita baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, dan seterusnya. Perbanyak baca istighfar, insya Allah bukan hanya dihapuskan dosa-dosa khilaf dan kesalahan kita, tapi kita akan mendapatkan banyak keuntungan dari persoalan-persoalan kehidupan. Mudah-mudahan kita pada kesempatan malam yang ke-14 ini di bulan suci Ramadan senantiasa dapat rahmat Allah, diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki kita, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi itqun minan nar dan menjadi hamba yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.